Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Dusyabani Haryadi dengan NIM 230803102059 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Initial Public Offering untuk memenuhi tugas individu ujian akhir semester pada mata kuliah Sekuritas dan Portofolio kelas B dengan dosen pengampu Bapak Marmono Singgi. Selanjutnya di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pengertian IPO, yang kedua ada tujuan dari IPO, yang ketiga ada tahapan dari go public, selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan IPO, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama di sini ada pengertian Initial Public Offering. Initial Public Offering atau IPO adalah istilah untuk pertama kalinya di mana perusahaan swasta menjual sahamnya kepada publik di bursa saham melalui pasar modal. Dengan kata lain, IPO adalah langkah transisi dan perusahaan tertutup menjadi perusahaan yang sahamnya dapat diperdagangkan di bursa efek. IPO memungkinkan masyarakat umum, termasuk investor institusi dan investor retail, untuk membeli saham perusahaan dan menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Bahwa peristiwa ini membuat perusahaan telat beralih dari kepemilikan swasta menjadi kepemilikan publik. Itulah sebabnya IPO sering disebut sebagai go public. Selanjutnya di sini ada tujuan IPO. Yang pertama ada strategi listing yang bertujuan untuk mendapatkan status sebagai perusahaan di bursa. Yang kedua ada funding raising yang bertujuan untuk mendapatkan dana murah di pasar modal karena tidak ada keharusan berapa keuntungan yang diperoleh. Dan yang terakhir ada public company, yaitu untuk menjadi perusahaan publik yang sesungguhnya. Selanjutnya ada tahapan dari go public. Tahapan yang pertama yaitu tahap persiapan. Merancang rencana. Hal ini adalah langkah awal di mana perusahaan menyusun strategi dan tujuannya untuk go public atau penawaran saham perdana ke IPO. Yang kedua, perusahaan perlu menyiapkan dokumen-dokumen. Contohnya, laporan keuangan yang telah diaudit dan informasi lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan pendaftaran dan transparansi kepada investor. Lalu kemudian mengumumkannya kepada masyarakat atau public expose. Dan yang terakhir menandatangani perjanjian dengan pihak-pihak terkait. Tahap yang kedua yaitu tahap pengajuan. Pengajuan ini dilengkapi dengan dokumen pendukungnya, kemudian disampaikan ke Bapepam LK. Hingga Bapepam LK menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Selanjutnya, tahap penawaran. Tahap ini yang mana emiten menawarkan sahamnya kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Masa penawaran ini dibuka minimal 3 hari kerja. Tahapan yang terakhir yaitu tahap pencatatan. Selesai penjualan saham pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada keuntungan IPO. Yang pertama, perusahaan dapat meningkatkan likuiditas dan memungkinkan para pendiri perusahaan untuk menikmati hasil yang mereka capai. Yang kedua, para pendiri perusahaan dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi resiko portofolio mereka. Dan yang ketiga, memberi nilai suatu perusahaan. Dan yang keempat, perusahaan dapat melakukan negosiasi dengan perusahaan lainnya dengan menggunakan saham. Dan yang terakhir, meningkatkan potensi pasar. Tidak hanya ada keuntungan saja, IPO juga memiliki kerugian. Yang pertama, perusahaan harus rutin melaporkan keuangan dan kegiatan perusahaannya. Dan yang kedua, kemungkinan penurunan harga. Yang ketiga, kekuasaan pemilik berkurang karena saham dimiliki banyak orang. Pemilik awal tidak bisa sepenuhnya mengendalikan perusahaan. Dan yang terakhir ada terbuka.
Perusahaan tidak bisa lagi menyembunyikan informasi penting seperti saat masih perusahaan tutup. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu uang memegang peran penting dalam berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, hingga mendukung pendidikan dan pengembangan diri. Uang menjadi faktor penting dalam mencapai kesejahteraan. Selain itu, uang juga memiliki dampak signifikan pada stabilitas ekonomi, memungkinkan kita untuk berinvestasi demi masa depan yang lebih baik dan memberikan perlindungan finansial dalam situasi darurat. IPO bisa menjadi langkah strategis untuk pertumbuhan jangka panjang, tetapi harus dilakukan dengan kesiapan manajemen keuangan dan tata kelola yang matang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.